Silakan duduk, Mbak. Iya. Makasih ya. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi tadi saya dari dokter diarahkan untuk ke ahli gizi di rumah sakit ini gitu. Oh iya, Bu. Perkenalkan Ibu, saya Beliana Kartika Chandra. Saya merupakan ahli gizi yang ada di rumah sakit ini. Oh, oke. Ini Bu. Saya izin bertanya nih, Bu. Ibu sebelumnya sudah pernah mendapatkan konseling belum nih, Bu? Konseling belum pernah, Mbak. Baik Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih Bu. Jadi konseling gizi ini dilakukan bertujuan untuk mencari tahu solusi dari masalah-masalah dan keluhan Ibu, begitu Bu. Jadi Ibu, untuk konseling ini sendiri dilakukan dalam waktu 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, Mbak. Bersedia, Mbak. Nggih, Bu. Baik Ibu, tadi sudah diukur tinggi badan dan berat badannya nggih, Bu? Sudah, Mbak, sama perawat di depan. Saya boleh lihat datanya, Bu, beserta hasil labnya. Ini di sini ada jalan. Nggih, Bu. Sebentar. Dengan Ibu Umi nggih? Iya. Baik Ibu, setelah saya lihat ini tekanan darah Ibu termasuk tinggi nggih, Bu ya. Selain itu ada kadar trigliseridnya juga tinggi. Kemudian ada kolesterolnya Ibu juga termasuk tinggi, Bu. Terus Ibu status gizinya itu termasuk dalam obesitas, Ibu. Itu untuk status gizinya gimana sih, Mbak, nentuinnya? Untuk status gizi itu sendiri merupakan hasil dari perbandingan berat badan dengan tinggi badan, Ibu. Oh. Nggih. Jadi berat badan saya dibagi sama tinggi badan gitu. Iya, nggih. Dan Ibu untuk status gizinya itu termasuk obesitas, Ibu. Ibu dari orang tua ada riwayat hipertensi dan PJK? Dari bapak tuh ini, Mbak, penyakit jantung sama hipertensi, tapi ibu itu ada juga hipertensinya gitu. Oh gitu. Berarti dua-duanya nggih ya? Lalu apa saja nggih Bu yang Ibu rasakan, keluhannya mungkin atau masalahnya yang dirasakan apa saja? Saya ini gampang capek, Mbak. Terus suka sesek gitu kalau habis jalan. Terus kalau ngunyah tuh gak enak, saya sakit gitu loh, Mbak, pegel gitu. Oh iya. Sama nafsu makan saya juga kurang, terus saya lemas, Mbak. Gitu. Oh gitu ya, Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah mengonsumsi obat-obatan? Sudah, Mbak, obat-obatan. Boleh disebutkan Bu obatnya apa saja? Obatnya itu amlodipin, terus simvastatin sama metoprolol. Rata-rata obat anti hipertensi nggih Bu ya? Iya. Ibu selanjutnya saya izin mau menanyakan kebiasaan makan Ibu selama berada di rumah Ibu. Boleh, Mbak. Ibu biasanya kalau makan itu makan besarnya berapa kali nggih? 3 kali, Mbak. 3 kali. Makan besar tuh makan nasi kan ya, Mbak? Iya, Ibu makannya nasi nggih. Iya. Nasinya itu kalau ngambil biasanya berapa centong? Berapa centong nasi? 2 centong, Mbak. 2 centong. Untuk lauknya sendiri itu apa saja nggih, Bu? Lauknya itu saya suka makan telur, ikan, terus ayam, ikan asin, sama tahu tempe sih, Mbak. Untuk frekuensinya Bu, kalau telur Ibu biasanya kalau makan itu dalam seminggu berapa kali? Telur tuh 2 kali sebenarnya. Kalau telur 2 kali ya? Iya. Kalau ayam Ibu berapa Kalau kali? ayam itu saya suka, jadi 2-3 kali gitu, Mbak. 2-3. Terus untuk tadi apa lagi ya Bu? Sama Ikan ya, ikan sama ikan asin ya. Itu berapa kali Bu? Kalau itu tuh kayak cuman nyeneng-nyenengin mulut gitu loh, Mbak. Oh, iya. Jadi cuma 1-2 kali doang seminggu. 1-2 kali ya. Iya. Ibu kalau untuk pengolahannya itu biasanya diapakan ya?
Saya suka digoreng mbak. Sukanya digoreng ya Bu. Iya. Terus selain itu Ibu ada konsumsi sayur juga? Makan kok mbak, saya suka Sayur. Untuk sayurnya biasanya sehari makan berapa kali Bu? Setiap makan saya pakai sayur. Berarti 3 kali ya setiap Iya. kali makannya. Terus lalu Ibu untuk setiap kali makan sayur itu sayurnya kesukaannya apa ya? Saya tuh suka tumis kangkung mbak, terus sambal terong bahkan enak banget tuh, sama tumis kacang panjang sih paling biasanya masak gitu. Lalu untuk buahnya Ibu konsumsi buah tidak ya Bu? Jarang sih mbak. Kalau buah biasanya makan dalam seminggu berapa kali? Buah ya paling 3 kali lah mbak seminggu. 3 kali ya Bu dalam seminggu. Kalau buahnya itu apa saja ya Bu? Sih mbak, saya tuh suka makan melon. Ya. Terus saya suka makan mangga sama suka makan pisang sih. Pisangnya tuh yang pisang itu loh mbak, apa sih yang gede itu loh mbak? Pisang Ambon ya Bu? Iya. Untuk biasanya itu frekuensinya 1 buah habis ya Bu ya? Habis mbak. Iya. Selain makan buah Ibu juga ada ngemil juga nggak Bu? Ada banyak mbak kalau ngemil malah mbak. Ngemilnya apa saja? Saya suka ngemil goreng-gorengan sama keripik mbak. Kalau goreng-gorengan itu kayak itu loh mbak, yang enak tuh bakwan, mendoan, terus sama tahu isi loh. Itu saya suka banget. Kalau gorengannya itu biasanya makannya sampai berapa kali? Saya makan setiap hari mbak. Setiap hari? Iya. Berapa kali nih Bu kalau setiap hari? Karena saya sehari, suka setiap ya. sehari? Karena saya suka tuh 4-5 kali malah mbak dalam sehari. 4-5 kali. Suka sekali ya Bu ya. Terus kalau selain gorengan tuh saya juga suka ngemil itu loh mbak, keripik mbak. Keripik yang Keripik singkong. Oh iya, keripik Terus singkong. itu loh Terus apa keripik lagi? makaroni yang asin tuh loh mbak, kan enak tuh. Rasanya asin ya, Iya. yang asin. Terus ada, saya juga makan peyek sama keripik tempe itu mbak, enak. Ya Ibu. Selain Ibu konsumsi air putih, Ibu ada minuman yang lain? Saya suka teh sama kopi mbak. Teh sama kopi ya Bu. Iya. Kalau bikin teh sama kopi itu biasanya manis nggak atau gulanya berapa sendok? Gak terlalu suka manis tapi nggak terlalu suka tawar sih mbak, jadi 1 sendok. 1 sendok. Sendok makan. Baik Ibu, sebentar nih Bu, saya lihat dulu dari kebiasaan makan Ibu. Kok itu? Oh, baik Ibu, sebentar nih Bu, saya analisis dulu dari kebiasaan makan Ibu. Iya mbak, silahkan. Ibu makanya sudah cukup bagus Ibu. Ibu sudah makan besarnya 3 kali dalam sehari. Terus Ibu juga konsumsi sayur, ada konsumsi buah juga Ibu. Oh ya, hanya saja Ibu untuk pengolahannya itu kebanyakan sering digoreng ya Bu ya. Iya, soalnya enak mbak. Iya, kalau bisa dihindari dulu Ibu, karena kan Ibu juga ada riwayatnya di sini dari data analisis laboratorium itu kolesterol, leukosit dan trigliseridnya itu tinggi nih Bu ya. Kalau bisa dihindari dulu yang goreng-gorengan itu. Terus digantinya apa mbak? Untuk pengolahannya Ibu bisa diganti dengan misalnya direbus, dikukus, dikuah gitu Ibu. Kalau misalnya mau saya dipepes. bacem atau saya semur gitu boleh mbak? Mohon maaf Ibu, untuk semur dan bacemnya itu dihindari terlebih dahulu Ibu, karena kan semur dan bacem itu mengandung kecap. Nah kecap itu tinggi natrium Ibu. Karena tinggi natrium itu dapat memperparah hipertensi Ibu gitu. Kemudian Ibu untuk pemilihan bahan makanannya Ibu juga bisa memilih bahan makanan yang rendah lemak dan rendah natrium. Contohnya seperti ayam tanpa kulit atau telur yang diambil itu putihnya saja gitu Ibu. Itu mbak, kalau misalnya saya makan seafood gitu boleh enggak? Apa jeroan gitu boleh enggak mbak? Nah untuk seafood dan jeroan sebaiknya dihindari terlebih dahulu Ibu, soalnya itu bahan-bahan makanan yang merupakan tinggi purin juga, tinggi natrium juga gitu Ibu.
Enggak Nggih. boleh juga ya. Kalau bisa dihindari ya Bu ya. Tapi Oh iya Ibu, kan tadi Ibu konsumsi teh sama kopi juga ya Bu ya. Itu kalau bisa dihindari dahulu Bu. Karena kan teh sama kopi itu mengandung kafein dan kafein itu bisa memperparah hipertensi Ibu begitu. berarti kalau misalnya saya ganti jus buah kita malah lebih bagus. Iya, malah lebih bagus Ibu. Terus kan Ibu ini untuk buahnya kan jarang sekali makan buah ya Bu ya. Itu kalau bisa lebih diseringkan lagi. Mungkin juga bisa sebagai pengganti karena kan Ibu suka sekali sama yang namanya keripik kan Bu. Nah, keripik itu juga tinggi natrium. Itu keripiknya itu bisa diganti dengan buah-buahan itu tadi. Mas, Oh ya Ibu, sama tadi kan Ibu suka sekali dengan gorengan ya Bu ya. Kalau bisa itu juga dihindari Ibu. kalau misalnya saya belum bisa menghindari Mbak, boleh nggak sih, kan biasanya saya makan 4 sampai 5 kali tuh. Iya. Itu mungkin dalam sehari saya boleh nggak makan 2 atau 3 aja gitu boleh nggak? Nah, untuk proses menghindarinya itu saya tahu Bu kalau Ibu itu menghindarinya nggak bisa secara langsung karena Ibu kan juga suka sekali kan ya Bu dengan gorengan. Nah, Ibu bisa menghindarinya secara bertahap. Seperti misalnya Ibu hari ini makan 3 kali gitu, nanti besoknya bisa dikurangi lagi jadi 2 kali atau sekali, dan mungkin besoknya lagi bisa tidak makan gorengan terlebih dahulu seperti itu, karena semua kan butuh proses gitu ya. Selanjutnya untuk gula ibu kan tadi kalau bikin teh atau kopi itu kan juga pakai gula 1 sendok makan, itu sudah bagus Ibu dipertahankan nggih. Untuk gula itu penggunaannya dalam sehari itu maksimal 2 sendok makan. Jadi kalau misalnya Ibu bikin makanan atau minuman itu kalau bisa tidak melebihi 2 sendok makan dalam penggunaan gulanya. Iya. Untuk konselingnya sudah selesai Ibu, ada yang Ibu mau tanyakan? Belum sih Mbak, kalau mau tanya. Baik Ibu, untuk mengetahui Ibu paham atau belum, saya minta tolong Ibu untuk mengulang apa saja yang telah kita diskusikan tadi. Iya. Itu tadi Mbaknya menganjurkan untuk mengganti goreng-gorengan ya Mbak. Iya Ibu. Pokoknya yang digoreng-goreng diganti jadi dikukus, direbus gitu. Betul Ibu. Terus tapi nggak boleh disemur sama dibacem ya Mbak. Di Soalnya juga tinggi apa tadi Mbak, natrium. tinggi natrium ya. Tinggi itu. Terus buahnya dibanyakin, mungkin ganti keripik dan gorengan ya Mbak, tapi bisa di jus juga. Terus penggunaan gula udah bagus, tapi sehari maksimal 2 sendok makan. Iya benar. Kemudian apa lagi Bu? Untuk makanan yang harus dihindari Ibu, itu siput, Ibu juga harus sama itu kopi juga dihindari ya Mbak. Iya betul Ibu, betul sekali. Iya itu Mbak. Kayaknya udah sih Mbak itu. Oh iya Ibu, betul. Sudah selesai Ibu konselingnya untuk hari ini. Terima kasih sudah mau berdiskusi tentang keluhan Ibu dengan saya. Oh iya Ibu, ini ada sedikit, ini ada leaflet. Mungkin barangkali Ibu nanti lupa waktu di rumah, ini bisa dibaca-baca kembali Ibu, bisa untuk menjadi referensi. Ini di sini ada tips mencegah dan mengendalikan hipertensi, ada ini takarannya, terus juga ada ini Bu pedomannya, ada isi piringku. Terus ini Bu gejala hipertensi apa saja, terus ada juga pengaturan dietnya Ibu untuk hipertensi seperti apa. Ibu, ini silakan Ibu. Pokoknya boleh saya bawa pulang. Iya Ibu, silakan dibawa pulang Bu. Terima kasih ya Mbak. Ibu, sudah cukup sekian. Nanti kita atur jadwal untuk konseling gizi ke depan Ibu. Untuk Selasa depan ya Bu ya. Iya. Tapi Selasa depan saya bisanya jam 10 Mbak. Oh iya, enggak apa-apa Ibu, saya tunggu. Sudah Ibu, sudah selesai konselingnya. Terima kasih ya Bu ya sudah datang. Dan
Oh iya Ibu, mohon maaf apabila saya ada tutur kata yang kurang berkenan ya Bu ya. Ya, mohon bantuannya ya Mbak. Iya Ibu, terima kasih. Itu saya permisi ya Mbak. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.